Selamat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Berapanya yang siap memuji Tuhan siang hari ini? Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Karena siang hari ini anggur baru Tuhan tercurah bagi kita. Haleluya. Semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat dilihat. Katakan hari ini. Hari inilah harinya siapa? Tuhan. Saat pembebasan belenggu dosa dipatahkan siang hari ini. Amin. Mari bersorak bersama-sama. Say, hey. Anggur baru tercurah penuhi dengan sukacita. Amin. Oh, minyak baru. Urapi umatnya nyata. Amin. Yang percaya Tuhan begitu luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi yang luar biasa. Haleluya. Katakan Roh Kudus tercurah. Bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan setiap kita siang ini. Katakan Roh Kudus bagi gerejanya, membangkitkan umat di. Amin. Katakan hari ini harinya Tuhan. Yes, thank you Lord. Saat pembebasan tiba. Bersama angkat kedua tangan katakan belenggu dosa. Yes, amin Tuhan. Mari bersorak. Semua katakan. Hey. Anggur baru tercurah penuhi dengan sukacita melimpah. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Semua tepuk tangan di kepala katakan anggur baru. Anggur baru tercurah dengan sukacita melimpah. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Oh amin. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasa. One more time, nyata kuasanya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 2000 tahun yang lalu, di saat para murid berkumpul, lidah api tercurah bagi para murid. Saudara percaya setiap kita adalah murid Kristus, amin. Siang ini api kemuliaan Tuhan tercurah bagi setiap kita. Yang percaya tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Api kemuliaan tercurah. Come on. Dengarkanlah suara nafiri dari seluruh penjuru datang. Amin. Dengarkanlah suara nafiri gereja Tuhan.
mengangkat tinggi. Katakan, maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah. Everybody say api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Tuhan, yes, adalah Raja. Amin. One more time, dengarkanlah suara nafir. Datang untuk menyembah Tuhan kita. Amin. Dengarkanlah suara nafir memanggil. Katakan, gereja Tuhan bersatu. Bersiap, bersiap, maju janganlah lengah. Kita gunakan semua senjata Allah. Semua siap-siap, api kemuliaan, api tercurah dari surga, penuhi setiap kami siang hari ini Tuhan. Amin. Api kemuliaan, yes Lord. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi setiap kami siang ini Yesus. Amin. Api kemuliaannya tercurah. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Katakan segala Raja. One more time. Segala Raja. Saudara-saudara bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Ya, sudah makan, sudah memuji Tuhan, luar biasa ya. Makanannya sudah turun lagi ya. Ini kita akan masuk sesi 3. Sebelum sesi 3, saya tadi melihat ada Romo Vikjen Eko Budi Susilo. Di mana ya, Romo? Kok nggak ada? Selamat datang Romo Eko. Lalu Romo Doni Triantoro. Selamat datang. Di mana Romonya? Iya, Romo kalau terkenal begini ya. Di mana-mana. Oke, sebelum kita masuk sesi 3, saya akan memberikan informasi sedikit bahwa di sesi 3 ini yang membawakan adalah Ibu Maria Yovita Erpadin SE MMCMA CPAI. Banyak banget ya. Nanti ditanyakan sendiri ke Ibu Yovita, ini gelarnya apa aja ya nih ya. Ibu Yovita lahir di Makassar tanggal 22 Agustus tahun 63. Beliau juga merupakan dosen di Universitas 17 Agustus 45 Surabaya, Prodi Akuntansi. Lalu beliau juga Rektor Unika Dharma Cendika Surabaya. Dan sampai sekarang beliau ini sebagai Finance and Accounting Director Igor's Pastry Surabaya. Luar biasa ya. Beliau juga ikut berkomunitas di KTM Distrik 3 Surabaya sampai sekarang. Lalu mempunyai komunitas pendalaman iman di Santa Teresia Lisiu Paroki Roh Kudus juga sampai sekarang. Paguyuban Pewarta Sabda PKK BKK Keuskupan Surabaya juga terus melayani di Wanita Bijak Katolik sampai sekarang. Sungguh luar biasa ya Ibu Yovita nih ya. Tuhan memberikan talenta yang luar biasa untuk satu mama ini ya, ibu yang luar biasa. Oke, kita siapkan hati kita mau masuk sesi 3, kita mau
memberikan hati kita lebih lagi, sehingga apa yang akan disampaikan oleh Bu Yovita ini benar-benar memberkati setiap dari kita yang ada di tempat ini. Allah Roh Kudus, kami mau menyembah Engkau siang hari ini. Bentuk setiap kami Allah Roh Kudus, gemburkan hati setiap kami, supaya melalui sesi yang berikutnya Tuhan, kami benar-benar Engkau ubahkan menjadi pribadi yang baru di hari Pentakosta ini Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus sudah tercurah bagi setiap kami. Ini Tuhan, pujian dari hati kami. Mari kita angkat pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus. Roh Kudus, ubah hatiku, culikan kami Tuhan, culikanku, jamah setiap kami, rindu hadirat. Mari angkat kedua tanganmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Benar Tuhan, ini hati kami, penuhi kami dengan kuat kuasa. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, culikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Mari kita sembah Dia siang ini. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan ku sembah
sembah. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Roh Kudus, Allah yang luar biasa bagi setiap kami, Allah yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala rahmat kasih karunia yang Engkau curahkan di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, rahmat kasih karuniamu mengalir dan turun di dalam hidup kami, khususnya pada siang hari ini. Sehingga ketika firman-Mu dibukakan, jiwa kami sanggup menerimanya dan ia akan berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih banyak ya Allah Roh Kudus. Semua doa, harapan dan cinta kami ini kami naikkan dan panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Sebuah rahmat besar bagi saya berdiri di gedung yang luar biasa ini. Kenapa? Karena ketika 2005 saya diminta oleh Yayasan UKDC menjadi rektor di Dharma Cendika. Anak saya bilang begini, ini ruangan rektor ya Ma? Kok kayak kandang ayam ya? Itu komentar anak saya waktu itu ya. Tapi hari ini UKDC adalah UKDC yang berbeda. Ini sedikit promosi ya. Karena support yang luar biasa dari Monsignor Vincentius. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak Uskup kita. Luar biasa disupport. Saya bilang Tuhan terima kasih. Doa saya, mimpi saya ketika saya ada di sini 9 tahun itu sungguh-sungguh saya bisa lihat hari ini. Dan ke depan lagi dia akan semakin dan semakin jaya. Dia akan menjadi salah satu universitas pilihan anak-anak Katolik. Amin. Oke, baik. Rahmat baptis dalam persekutuan hidup berkomunitas. Ya. Rahmat dalam sakramen baptis, kita lihat dulu karena Romo Andang sudah menjelaskan secara luar biasa, saya hanya melengkapinya. Yang pertama pengampunan dosa asal, diangkat menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja, dan memperoleh rahmat pengudusan sehingga kita dapat bertumbuh dalam kebaikan. Ini yang harus kita mengerti, bahwa kita harus terus dan terus bertumbuh di dalam kebaikan. Persekutuan hidup berkomunitas adalah hidup dalam komunitas merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban dari kita untuk setiap anak-anak Tuhan. Mengapa? Mengapa itu merupakan sebuah kewajiban? Karena Allah sendiri menyatakan dirinya dengan gambaran komunitas. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi Allah sendiri mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya sebuah komunitas. Yesus juga mengajar kita untuk hidup dalam komunitas. Yesus memiliki komunitas para murid. Dia memiliki lebih dari satu komunitas. Satu komunitas para murid, satu komunitas Betania, di mana di situ dia disayang, dimanja, dan sebagainya. Kalau di komunitas para murid, Yesus itu disebut sebagai guru. Murid-murid yang diutus pun oleh Yesus mengikuti gaya hidup sebagai komunitas. Tidak diutus sendiri-sendiri, tetapi diutus berdua-berdua. Komunitas sebagai corak hidup religius didasarkan pada cinta antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau komunitas itu sebagai corak hidup religius yang didasarkan oleh kasih, yang didasarkan oleh cinta,
harusnya kita yang ada di dalam komunitas memiliki kasih yang tidak bersyarat. Memiliki cinta yang tidak bersyarat. Harusnya begitu ya. Kita lihat persekutuan cinta Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana Allah Bapa mencintai manusia. Bagaimana Allah Bapa mencintai Yesus, mencintai kita semua. Prinsip kehidupan baru di dalam komunitas, prinsip kehidupan baru di dalam Kristus adalah kasih. Ini nggak bisa ditawar. Bapa mencipta karena cinta. Putra menebus juga karena cinta. Roh Kudus memelihara persatuan demi cinta Bapa dan Putra. Kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah relasi cinta yang memberi diri seutuhnya. Pertanyaan saya adalah, apa kita udah memberikan diri kita seutuhnya? Apa kita sudah all out di dalam hidup berkomunitas? Apa kita sudah melakukannya atau hidup di antar komunitas? Hidup berkomunitas merupakan suatu yang hakiki dalam tubuh mistik Kristus. Hidup berkomunitas merupakan medan penting bagi penghayatan hidup menggereja. Karena kalau kita nggak mau berkomunitas, berarti kita belum menghayati hidup menggereja. Betapa pentingnya di sini peran komunitas bagi panggilan hidup kita. Tadi saya lihat dengar Romo bilang di dalam komunitasnya yang di Jakarta kategorial ada yang semi karismatik, ada yang karismatik penuh. Kita lihat tadi contoh yang bawa puji-pujian. Yang pertama menurut saya semi karismatik, yang terakhir karismatik penuh. Gayanya beda kan? Komunitas ya tempat kita belajar dan bertumbuh bersama-sama. Setuju nggak? Di dalam komunitas kita belajar, bertumbuh bersama-sama. Tetapi, ada tetapinya. Tidak mudah membangun komunitas yang penuh kasih. Bagaimana caranya? Ya, tidak mudah membangun komunitas yang penuh kasih. Bagaimana caranya membangun komunitas yang penuh kasih? Jika setiap orang yang ada di dalam komunitas menyadari dan mengalami dicintai Tuhan tanpa syarat dan tanpa batas, maka ia mampu hidup dalam kebersamaan yang penuh damai bersama orang lain dengan cinta dan kasih akan sesamanya. Jadi kalau kita menyadari, banyak orang tidak menyadari bahwa dia dicintai oleh Tuhan. Saya menyadari bahwa Tuhan sangat mencintai saya. Sampai saya bisa ada hari ini di sini. Saya bilang, Tuhan terima kasih banyak. Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa baik di dalam kehidupanku. Jadi kalau kita menyadari bahwa Tuhan mencintai kita, maka kita akan mudah untuk mencintai juga sesama. Kita melihat dulu di dalam komunitas kategorial Keuskupan Surabaya. Ada berbagai macam latar belakang yang berbeda. Betul nggak komunitas ini berbagai macam latar belakang yang berbeda? Nah, ada spiritualitas yang berbeda. Masing-masing komunitas memiliki spiritualitas yang berbeda. Saya membayangkan betapa kayanya kita kalau kita saling melengkapi. Tapi saya melihat, ya ini autokritik sedikit, bahwa setiap komunitas merasa mereka yang paling unggul. Ya. Kalau kita sudah merasa bahwa kita yang paling unggul, maka kita tidak bisa lagi memperlengkapi diri kita dengan baik. Seumpama sebuah gelas, ketika gelas itu sudah penuh, nggak bisa lagi diisi dengan yang lain. Padahal kalau kita selalu datang dan menganggap diri kita adalah gelas yang kosong, maka kita akan bisa dipenuhi, dan kita akan menjadi semakin bertambah kaya di dalam hal spiritualitas. Ya. Bertumbuh dalam pengalaman hidup yang berbeda. Belajar menerima dan mencintai perbedaan sebagai suatu kekayaan.
Dan saya lihat itu di dalam kelompok kategorial, luar biasa Keuskupan Surabaya. Tepuk tangan dulu buat Keuskupan Surabaya ya. Kenapa luar biasa? Karena dikumpulkan seperti ini setahun sekali, kita belajar menerima dan mencintai perbedaan sebagai sebuah kekayaan. Menjadi sarana untuk membangun kekuatan dalam tubuh mistik Kristus. Ini sebuah kekuatan besar kalau kita menyadarinya. Komunitas menuntut setiap pribadi untuk memiliki, yang tadi Romo sudah singgung, kesetiaan dan kreativitas. Ya, kalau setia saja tidak cukup, dia juga harus kreatif. Agar apa? Agar kelompoknya itu terbangun. Karena kalau kita tidak kreatif, monoton, bosan. Lama-lama muntaber, mundur teratur tanpa berita. Komunitas berada dalam kebersamaan, persaudaraan, kesatuan, dan tanggung jawab. Dan yang penting, paling penting ini, memiliki sikap hati yang tulus. Seperti di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Udah ada belum dalam diri kita? Sudah ada belum ini? Kita seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Realita dalam komunitas, ya. Ini realitanya. Kegembiraan selalu ada sisi kegembiraan, ada sisi kesedihan. Ada cinta, ada egoisme, ya. Ada penghargaan, ada iri hati, ya. Ada kepercayaan, ada kecurigaan. Ada kebebasan, ada juga keterikatan. Ya. Ada persaudaraan, ada individualisme. Ini realita dalam hidup berkomunitas. Betul atau tidak? Kalau saya salah, katakan ibu salah. Di komunitas kami nggak ada. Yang ada adalah hanya kegembiraan, cinta, penghargaan, kepercayaan, kebebasan, dan persaudaraan. Sisi negatifnya nggak ada. Ada nggak komunitas yang seperti itu? Nggak ada. Semua ini ada di dalam sebuah komunitas. Seperti kata Yesus, seperti halnya gandum yang bertumbuh bersama-sama dengan ilalang. Demikian juga dua sisi yang bertentangan itu akan terus bertumbuh bersama dengan kita. Dua sisi yang bertentangan itu dapat menimbulkan konflik dan kelumpuhan dalam hidup berkomunitas kalau kita salah memaknai dua sisi tersebut. Kelumpuhan hidup itu misalnya sikap kurang berani mengubah diri, karena banyak orang mau orang lain berubah, tapi dia tidak mau dirinya berubah. Dia cenderung menuntut orang lain untuk berubah, melemparkan kesalahan pada orang lain. Padahal kata Santa Teresa dari Kalkuta, dia mengatakan, if you start judging people, you will be having no time to love them. Kalau kita mulai menjudge orang, menilai orang, menghakimi orang lain, kita nggak punya waktu untuk mencintai mereka. Apa yang kita lakukan di dalam hidup berkomunitas? Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Romo tadi juga bilang, saya cuma tinggal melengkapi, bahwa yang paling penting itu masuk di dalam keheningan, berefleksi bersama dengan Tuhan dan bertanya, apa sudah benar yang saya lakukan ini? Apa sudah engkau senang dengan apa yang aku lakukan, Tuhan? Ketika kita jengkel, ketika kita marah, ketika hati kita terganggu, tanya sama Tuhan, Tuhan,
kenapa saya ini? Apa sudah benar yang aku lakukan? Ketika orang memuji kita juga kita harus tanya sama Tuhan. Tuhan, layakkah aku menerima penghargaan ini? Layakkah aku menerima pujian ini? Sebenarnya kita tidak layak menerima semuanya itu. Sekarang praktisinya bagaimana? Implementasi di dalam kehidupan berkomunitas bagaimana? Bagaimana caranya agar rahmat baptisan bekerja secara efektif di dalam persekutuan hidup berkomunitas? Saya kasih dulu sebuah ilustrasi agar kita mengerti. Ya. Ilustrasi bagaimana caranya menyalakan tungku arang. Saya ingat ketika saya pramuka dan harus camping, waktu masih kecil, itu ada api unggun, kita belajar menyalakan api. Ya. Pertama-tama kita meletakkan kertas, bisa juga pakai bensin, tapi di tengah hutan gak ada bensin, gak ada minyak tanah. Yang ada kertas, kayu, dan arang. Meletakkan kertas, kemudian kayu, lalu arang. Apa maknanya? Ya. Kertas. Kertas itu melambangkan antusiasme. Apakah kita antusias ada di dalam komunitas? Atau hanya ya karena harus nge-sell ya karena harus nge-sell. Atau ada antusiasme dari dalam kita. Ada yang membakar kita. Kertas adalah seperti wow moment. Sesuatu yang selalu kita tunggu-tunggu, sesuatu yang selalu kita rindukan. Sehingga kita akan terus dan terus dan terus ada di dalam komunitas. Bukan karena A, karena B, karena C. Kayu ya, itu melambangkan kehidupan spiritual, yaitu Roh Kudus. Doa, firman Tuhan, dan bertumbuh di dalam sakramen. Saya tidak akan jelaskan tentang Roh Kudus karena sudah dijelaskan dengan baik oleh Romo Anda. Saya juga tidak akan jelaskan tentang doa, juga tidak tentang firman Tuhan, tapi saya akan sharing bagaimana hidup saya, hidup keluarga saya bertumbuh di dalam sakramen. Karena kita orang Katolik, kadang-kadang itu kehidupan menggerejanya hanya karena ya begitu saja. Tapi kita tidak mengerti betul-betul memaknai arti dari kehidupan menggereja. Arti dari setiap sakramen. Kita tahu bahwa sakramen adalah tanda kehadiran Tuhan. April 2017. Sebenarnya bukan April sih. Desember 2016. Ketika saya sedang menulis disertasi saya sedang studi, ya, saya jumpai ada benjolan di payudara saya. Dan ketika saya akan periksakan ke dokter, suami saya stroke. Ya. Stroke, oke. Lalu saya tunggu, dia stroke lumpuh separuh badannya. Saya tunggu sampai dia bisa berjalan sedikit. Ketika dia bisa berjalan sedikit, saya ingat sekali 2 minggu sebelum Paskah 2017. Saya pergi ke dokter dan dokter bilang, karena dokter itu dulu adalah guru saya waktu saya SMP, dan dia bilang, kamu ini kena CA, cancer stadium 2. Dan ketika keluar dari ruangan dokter itu, karena saya tidak bisa diantar suami ya, karena suami saya belum bisa berjalan dengan baik, saya diantar oleh teman-teman saya. Dia tanya, Kak kenapa? Saya bilang, hehehe, kanker. Ketawa-ketawa itu bukan karena saya kesenangan kena kanker, tapi saya setengah bingung. Kemudian saya bilang sama dokternya, dokter bilang kamu harus melewati semua terapi, ya, kemoterapi dan operasi. Oke, tapi boleh nggak saya Paskah di rumah? Saya nggak mau Paskah di dalam rumah sakit, karena minggu sebelum Paskah itu saya sudah harus masuk sebenarnya. Lalu dia bilang iya. Kemudian saya ingat sekali, ya, Jumat Agung, ketika saya pergi ke gereja, ketika komuni saya duduk di depan, bukan duduk di belakang. Kemudian saya lihat di siborinya asisten imam itu masih penuh hostinya. Kemudian saya dapat hosti separuh, bukan hosti yang dari Romo itu, tetapi hosti kecil geripis-geripis. Saya sangat tahu biasanya hosti yang disiapkan itu di hari-hari besar itu dipilih. Ya kalau yang separuh-separuh itu disingkirkan, tidak ada di situ. Lalu saya bilang begini, di dalam sesudah menyambut komuni saya berdoa, Tuhan,
apakah hostis potong itu ada maknanya? Kalau dia bermakna, boleh nggak saya tahu? Tapi kalau dia nggak bermakna, ya udah. Dan ada jawaban di dalam hati saya. Jawabannya begini, aku mengizinkan engkau mengalami sebagian dari penderitaanku. Karena itu Jumat Agung. Dan saya diam, dan ini betul yang kata orang Wandang ya, ada di dalam keheningan. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Berarti aku orang istimewa. Berapa banyak dari kita ketika menderita merasa dirinya istimewa di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan kalau engkau memilih saya di antara sekian banyak orang untuk boleh mengalami dan merasakan sebagian dari penderitaanmu. Tuhan, saya mau sembuh, tapi kalau engkau tidak mau, ya wis tidak apa-apa. Hanya saya minta 3 hal. Saya bilang sama Tuhan. 1, berikan saya kekuatan Tuhan untuk boleh menanggung apa yang harus saya tanggung. 2, berikan saya keikhlasan. Karena kalau kuat aja nggak ikhlas, mukanya begini, nggak pernah tersenyum. Disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, alasannya macam-macam, gitu kan? 2, berikan saya kerelaan, keikhlasan untuk boleh melewati semuanya itu. Karena saya sangat tahu penderita kanker itu sangat menderita. 3, berikan saya sukacita. Kalau kuat aja nggak cukup. Ikhlas saja nggak cukup. Masih begini mukanya, nggak ketawa-ketawa gitu ya. Harus 3, sukacita. Agar hidupku boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika saya berdoa itu di dalam sakramen Ekaristi, itu ada yang terangkat dan keluar dari misa seperti orang bebas merdeka. Ini yang saya bilang, salah satu sharing saya, kan nggak bisa saya sharing semua, ada begitu banyak sharing. Bertumbuh di dalam sakramen, ya, benar-benar mengalami, merasakan bahwa ketika kita ada di dalam misa, sungguh Allah itu hadir di sana. Dan dia memberikan kelegaan, bukan masuk gereja berbeban berat, keluar gereja tambah berbeban berat karena romo khotbahnya lama banget. Bukan begitu, masuk gereja berbeban berat, keluar gereja mengalami kelegaan yang luar biasa. Dan saya bilang, Tuhan ada begitu banyak appointment pelayanan. Yang paling terdekat adalah saya harus memberikan pelatihan. Bagaimana caranya menjadi pemandu yang baik di paroki saya. Ada 200 peserta dibagi dalam 2 angkatan. Ada 10 sesi di mana saya sendiri pembicaranya. Dan itu saya lihat jadwalnya, saya harus lakukan 1 minggu setelah saya menjalani kemoterapi. Tuhan berikan saya kekuatan. Saya nggak mau ada satupun. Semua jadwal yang sudah saya iakan itu cancel karena alasan sakit. Siapa yang memberi kekuatan? Roh Kudus. Semuanya karena Tuhan. Dan ketika saya memberikan pelatihan itu, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam istirahat setengah jam. Seseorang yang baru kemoterapi 1 minggu, lalu apakah tidak pusing-pusing? Apa nggak ada mual-mual? Tapi saya tahan. Kenapa? Karena ada cinta yang besar akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mencintai saya, Tuhan sudah mengasihi saya, Tuhan sudah memberkati saya, maka inilah waktunya saya membalas kasih dan cinta Tuhan itu di dalam hidupku. Ketika hidup saya baik-baik saja, saya membalas kasih Tuhan, semua orang juga bisa melakukannya, betul enggak? Dan yang memberikan kekuatan itu adalah pasti Roh Kudus, bukan saya. Besoknya lagi sama, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dan pulang dari Leduk, saya bisa terheran-heran. Saya bilang begini, Tuhan dahsyatnya Engkau. Ya. Jadi Allah itu sungguh adalah Allah yang dahsyat. Asal kita berpegang, menggandol kepada Dia. Tapi kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, akal budi kita sendiri, kita tidak akan mampu melakukannya. Dan saya bilang, kalau secara daging nggak mungkin saya lakukan. Itu hari Minggu. Hari Selasa saya harus terbang ke Makassar untuk mengisi di persekutuan doa Fidei, persekutuan doanya CFM di sana. Ibu Jane bilang, Yovita jangan berangkat, harus ada temannya. Enggak apa-apa, ada Tuhan kok.
Mati dan hidup kita adalah di tangan Tuhan. Siapa takut gitu ya. Maka hari ini tetap terselenggara. Ibu bapak yang terkasih, bertumbuh di dalam sakramen itu luar biasa kalau kita mampu menghayatinya di dalam komunitas ya. Agar api Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu bertahan lama, agar api yang ada di dalam kayu arang itu bertahan lama, apa yang harus kita lakukan? Yaitu masukkan lagi arang. Kalau kertas udah nyalakan kayu, kayu ada arangnya. Arang dalam kehidupan spiritual adalah salib kita masing-masing. Jangan pernah alergi dengan salib. Salib merupakan sebuah rahmat dari Tuhan untuk memurnikan diri kita. Jadi penderitaan itu juga merupakan berkat. Saya setuju sekali dengan kata Romo tadi. Saya senyum-senyum. Kenapa? Saya nggak menghubungi Romo Andang. Saya nggak tahu nomor HP-nya, saya nggak tahu ya Romo mau bawain apa. Cuman ketika membuat materi ini saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya tulis? Apa yang harus saya bawakan? Kalau Engkau sudah mempercayakannya kepada saya, semoga apa yang dibawakan oleh Romo itu nyambung sampai ke belakang. Dan memang nyambung. Ibu bapak yang terkasih, pemurnian. Kalau kita lihat nih, ya, membuat api di dalam tungku arang. Arang itu kan tidak sendiri-sendiri begini. Dia harus ditumpuk satu di atas yang lain. Saling berdekatan dan bergesekan, betul nggak? Kalau arangnya sendiri-sendiri nggak bisa ada nyala api yang seperti itu. Dia harus ditumpuk-tumpuk. Ya, hal itu seperti sebuah gambaran dari suatu komunitas. Ya. Di dalam komunitas kita mengalami pemurnian. Tapi banyak orang ketika dimurnikan di dalam komunitas, dia nggak tahan. Datangnya pemurnian itu dari mana? Datangnya pemurnian itu dari gesekan satu sama lain dalam suatu komunitas. Jadi jangan menganggap teman-teman yang troublemaker itu sebuah kutukan atau sebuah malapetaka di dalam komunitas kita. Ketika saya membaca buku bapak-bapak gereja, ya, di situ ada salah satu cerita ditulis begini. Ketika di dalam satu biara tidak ada konfrater sebagai troublemaker, maka pemimpin dari biara itu akan pergi mencari ke biara lain konfrater yang sebagai troublemaker. Untuk apa? Untuk memurnikan mereka. Dipinjam lalu dimasukkan ke dalam biaranya. Kalau kita pergi nggak cari troublemaker di luar komunitas? Cari nggak? Atau kita berdoa, kapannya orang itu pindah? Kapan ya dia off dari komunitas? Oh, nyebelinnya luar biasa. Agar gesekan dalam suatu komunitas dapat dimaknai sebagai suatu rahmat. Karena ini tertulis begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bagaimana caranya kita bisa memaknai gesekan-gesekan, konflik yang ada di dalam komunitas, ketidaksesuaian pendapat sebagai rahmat? Karena yang saya lihat adalah orang kalau tidak sependapat langsung dimusuhin. Betul nggak begitu di dalam komunitas? Dimusuhin, padahal itu rahmat kalau kita bisa melihat. Rahmat untuk membersihkan diri kita. Agar gesekan itu bisa menjadi rahmat dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara komunitas, yang harus dilakukan ini. Izinkan Tuhan memprosesmu. Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan memproses kita, bahaya. Kita tidak pernah akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Kenapa Allah perlu memproses hati kita? Karena jika hati kita tidak memiliki kemurnian, motivasi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan bagian di dalam pelayanan. Kita harus cek masing-masing hati kita. Apakah sungguh kita ini memiliki motivasi yang benar? Motivasinya adalah membalas
kasih dan cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah, ini panjang ceritanya ya, 8 ayat 21 mengatakan, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Jadi kalau hati kita nggak lurus di hadapan Tuhan, menyeramkan. Dan yang tahu hati kita lurus, motivasi kita benar atau tidak, itu hanya saya dan Tuhan, hanya kita dan Tuhan. Orang lain nggak tahu. Orang lain bisa lihat kita baiknya luar biasa, bisa lihat kita seperti malaikat, tapi Tuhan belum tentu lihat kita seperti itu. Ya. Simon di dalam cerita itu adalah orang, bukan Simon Petrus ya. Simon adalah orang percaya yang sudah dibaptis. Dia masuk di dalam komunitasnya Filipus. Dia sering ikut pelayanan Filipus, tetapi hatinya tidak lurus di hadapan Tuhan. Ya. Ini seperti gambaran orang zaman now. Banyak orang walaupun sudah dibaptis dan setiap minggu rajin ke gereja, tapi hatinya tidak dibereskan di hadapan Allah. Jadi apa yang harus kita bawa pulang adalah kita cek hati kita. Apakah sungguh hatiku ini sudah beres di hadapan Tuhan? Sekalipun sudah dibaptis dan rajin ke gereja, udah dapat rahmat baptisan, masuk dalam komunitas, hati tidak otomatis baik di hadapan Allah. Tidak. Kenapa? Karena tidak lurus, maka kita tidak memiliki bagian untuk ikut bertanggung jawab di dalam pelayanan tersebut. Kalau kita rindu, ya, hidup kita dipakai oleh Tuhan, maka hati harus lurus di hadapan Allah dan selalu mau diluruskan oleh Tuhan. Orang yang rindu hidupnya dipakai all out oleh Tuhan, orang yang rindu hidupnya dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, hatinya harus lurus di hadapan Allah dan selalu mau diluruskan. Dan jangan pikir ini perkara mudah, jangan pikir ini perkara sepele, tidak. Kalau berurusan dengan hati kita, wow, itu sebuah perjalanan panjang dan terlama di dalam kehidupan ini. Tidak akan ada manusia baru sebelum kita mengizinkan Allah membongkar tuntas hati kita. Tidak akan ada pengurapan yang baru kalau hati kita tidak menjadi lain. Padahal setiap kali habis Paskah selalu dibilang, matikanlah manusia yang lama. Hendaklah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, itu Kolose 3. Tapi apa yang kita pikirkan? Bukan perkara yang di atas, tapi lebih banyak perkara yang di dunia. Hati harus dididik sedemikian rupa. Kenapa kalau tidak kita izinkan Tuhan mendidik hati kita? Bahayanya kalau kita tidak izinkan Tuhan untuk mendidik hati kita menjadi murni, satu saat kita akan jumpai bahwa kita tidak punya bagian dalam pelayanan. Apakah ada ayatnya? Ada nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, ini orang pelayanan enggak? Hah? Orang pelayanan enggak? Ya, ini kalau mau minta dia jadi pembicara antri 5 tahun. Kenapa? Karena top markotop. Tapi lihat cara pandang Tuhan, beda. Apa yang dikagumi oleh dunia belum tentu dikagumi oleh Tuhan. Tuhan bilang, nanti aku akan berterus terang. Kapan nanti? Bukan hari ini. Aku gak kenal kamu. Enyahlah daripadaku hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan ketika saya baca ayat ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak ngerti. Kenapa?
engkau pakai dia luar biasa. Tapi engkau tidak terima dia pada akhirnya ketika dia pulang. Jawabannya, ya jangan GR kamu. Saya pakai karena dia bawa namaku. Kan kalau kita doain orang dalam nama Yesus sembuhlah. Kan gak dalam nama Yovita sembuhlah, kan gak gitu. Tapi dalam nama Yesus Tuhan, di dalam dengan perantaraan Yesus Kristus kita berdoa. Dan Tuhan mengabulkannya. Itulah misteri kebaikan hati Allah di dalam hidup kita. Tapi individu itu, diri kita, kalau kita tidak mengizinkan Tuhan untuk memproses yang di dalam, memproses hati kita, satu hari kita bisa menjadi seteru dari salib Kristus. Hati yang tidak lurus dan tidak mau dibentuk dan dimurnikan oleh Tuhan, satu saat bisa menjadi seteru salib Kristus. Filipi 3 ayat 18 dan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi kalau pikiran kita tertuju kepada perkara-perkara duniawi, maka kita satu saat bisa menjadi seteru salib Kristus. Satu hari ketika saya pulang dari gereja, saya bilang sama suami saya begini, "Pak, kita adalah orang yang paling beruntung di muka bumi." Dia bingung lihat saya. "Maksudmu?" "Iya, karena kamu sakit, karena suami saya itu jantung dan stroke ya, bukan cuman stroke aja gitu. Kamu sakit, aku sakit. Orang dunia bilang apes, kesian, tapi bagi saya itu adalah rahmat. Kenapa?" Suami saya bilang, "Kenapa kamu bilang kita adalah orang yang paling beruntung di muka bumi? Orang yang paling diberkatin oleh Tuhan." Karena Tuhan memberikan penderitaan ini dalam hidup kita. Tuhan mempercayakan penderitaan ini di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau berkata, "Yovita and Hari, hidupmu limited. Dan engkau harus mempersiapkan dirimu untuk pulang menghadapku satu hari kelak." Berapa banyak dari kita ketika mengalami penderitaan berpikir bahwa penderitaan itu adalah signal dari Tuhan untuk kita mempersiapkan diri kita pulang menghadap kepada Dia. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, terus suami saya manggut-manggut, "Oh begitu ya Mak?" Iya, jadi mindset ini harus dirubah. Memandang penderitaan, memandang yang tidak nyaman di dalam komunitas merupakan suatu rahmat yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi buat hidup kita. Kenapa? Karena melewati salib itu, melewati yang tidak nyaman itu, asalkan kita tidak salah memaknai, maka itu akan membersihkan lubuk hati kita yang paling dalam. Jika kita tidak mengizinkan Allah membentuk hati kita untuk dimurnikan dari segala motivasi-motivasi yang tidak benar, satu saat kita akan menjadi musuh Tuhan karena hati ini akan terus berontak kepada Dia. Satu hari teman saya diberitahu, "Kamu pergi kunjungin rumah itu." "Kenapa?" Saya bilang, "Dia marah kepada Tuhan." Di sini tadi gak ada yang marah kepada Tuhan, luar biasa ya menurut saya. Dia marah sama Tuhan. Kenapa dia marah? Karena anaknya kecelakaan, anaknya sakit, dan dia juga sakit. Lalu dia bilang, "Mana Tuhan?" Kalau kita tidak izinkan Tuhan membentuk hati kita, ya, maka satu hari hati itu akan berontak terus. Kalau kita tidak merubah mindset kita, mindset ini harus dirubah. Bahwa saya melayani, saya menggereja bukan untuk meminta berkat dari Allah, tetapi untuk mengungkapkan rasa cintaku kepada Tuhan. Sehingga ketika kita sudah melakukan semuanya, jangan pernah meminta upah dari Allah. Karena Allah tidak pernah berutang apapun sama kita. Kita memberi karena Tuhan memberi, betul nggak? Saya ada di sini, saya memberikan kepada Bapak Ibu karena Tuhan terlebih dahulu memberikan di dalam hidup saya. Permenungan di dalam membuat nata ini, saya bilang, "Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya bawakan.
Apalagi disandingkan dengan Romo yang luar biasa. Saya bukan siapa-siapa. Doktor, waduh Tuhan, saya masih calon. Dia pasti hebat. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau Engkau memilih, pasti Engkau akan memperlengkapi. Dan membuatnya, saya buat itu ketika saya libur dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 malam. Saya berhenti, hanya saya makan, ya, lalu masuk lagi ke kamar, masuk lagi ke kamar dan memberikan all out, ya, memberikan dengan penuh cinta, tidak berharap Tuhan membalasnya. Sehingga ketika mengalami pemurnian demi pemurnian yang Tuhan hadirkan di dalam hidup ini, bisa menyikapinya. Oh, ada rahmat. Dan minta 3 hal itu, kekuatan, keikhlasan, dan sukacita, ya. Karena kalau kita tidak meminta itu, maka tiap hari akan ada mazmur ratapan, ya, tiap hari itu, ya. Saya salah satu, saya devosi selain kepada Bunda Maria, saya devosi kepada Hati Kudus Yesus. Bertahun-tahun saya berjuang untuk pergi misa Jumat pertama. Saya katakan berjuang karena saya bekerja, ya. Saya berjuang. Kalau saya hari Jumat itu dapat kelas pagi, di dalam kelas sudah harus ada jam 7 pagi, maka saya harus pergi gereja siang atau sore begitu. Dan doanya cuma satu. Saya bilang begini sama Tuhan. Itu kira-kira sudah 17 tahun, selama 17 tahun sampai dengan hari ini saya tetap berdoa itu. Tuhan, buatlah aku jatuh cinta kepadamu. Itu aja doa saya. Buatlah aku jatuh cinta kepadamu dengan cinta yang tidak bersyarat. Jadi benar-benar mengalami yang namanya, jadi mencintai Allah bukan dari kepala. Karena banyak dari kita mencintai Tuhan dari balik kepala kita. Tapi tidak sungguh-sungguh turun dan ada di dalam hati. Sehingga ketika Tuhan mau memurnikan cinta kita, memurnikan pelayanan kita, memurnikan diri kita, kita marah. Kita merasa udah berjasa, udah hebat, udah gini. Kok saya nggak dapat penghargaan dari manusia? Itu cara memandang yang keliru. Ya. Saya bilang, Tuhan, buat aku jatuh cinta kepadamu. Sampai hari ini, setiap Jumat pertama, itu saja intensi saya. Ya. Buatlah jatuh cinta kepada Tuhan. Kenapa? Karena jatuh cinta kepada Allah, mencintai Allah tanpa syarat, itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Tidak ada bedanya komunitas Kristiani, komunitas Katolik dengan komunitas di luar sana kalau dia nggak punya cinta. Nggak ada bedanya. Apa bedanya kita dengan mereka? Sama. Eker-ekeran, gesekan, saling membenarkan diri, tidak pernah mau dikalah. Kalau ada orang yang beda pendapat kita musuhin, disingkirin. Ada orang yang potensi kita iri hati, di-cut agar dia tidak bisa maju. Dan itu saya alami di dalam komunitas. Tapi apakah saya muntaber? Enggak. Saya tetap ada di dalam komunitas itu. Ya. Bagaimana cara Tuhan membersihkan dan memurnikan hati kita dari segala niat-niat yang gak baik, dari segala niat-niat jahat adalah dengan cara dipukul-pukulkan. Masih ingat gak? Kalau yang seusia saya pasti tahu, tapi anak zaman now mungkin gak pernah melihat orang mencuci baju di sungai, di mana bajunya itu dipukul-pukulkan di batu, ya. Seperti itu, ya. Hati kita akan dipukul-pukulkan oleh Tuhan, ya. Selama kita tidak mau disenggol oleh orang lain, maka proses perubahan sulit dilakukan oleh Tuhan. Ada teman saya di dalam komunitas tergesek, lalu dia muntaber, lalu dia tidak masuk di dalam komunitas lagi dan dia bilang gini, saya bisa berdoa sendiri, saya bisa belajar Alkitab sendiri, saya bisa melakukan semuanya sendiri. Memang betul. Tetapi apakah dia akan bertumbuh? Tidak. Jadi komunitas itu yang membuat kita bertumbuh. Jika kita melakukan pembenaran diri secara berlebihan, membenarkan diri terus, maka prosesnya akan lama selesai. Tapi jika kita tidak melakukan pembenaran diri secara berlebihan, maka prosesnya cepat selesai.
perubahan cepat terjadi. Ya. Kita membutuhkan orang lain yang dipakai oleh Allah untuk merubah kita. Coba bilang sama sebelahnya, saya membutuhkanmu yang dipakai Allah untuk merubah hidupku. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Uskup membutuhkan para romo ya Monsinyur ya, yang dipakai Allah untuk merubah, untuk memurnikan, untuk menyempurnakan. Karena tadi kata romo Anda, kita dilahirkan tidak sempurna. Maka kebahagiaan kita adalah karena kita dilahirkan tidak sempurna. Dan di dalam kehidupan ini kita menuju kepada kesempurnaan. Saya mengatakan bahwa kita membutuhkan orang lain yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Dokter gigi, kalau giginya sakit dia bisa cabut sendiri nggak? Dia butuh dokter gigi lain. Ya. Kita membutuhkan orang lain yang dipakai oleh Allah. Dan Tuhan akan terus mengirim orang lain hadir dalam kehidupan kita sampai pada suatu batas atau titik di mana kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku dengan sukarela mengizinkan Engkau melakukannya. Kalau kita belum bilang, Tuhan, apapun yang Engkau mau silahkan lakukan, maka kita akan diproses terus, dipukul terus, dan kita akan bilang, Tuhan, tak kuat. Udah mau mati nih Tuhan, udah setengah mati Tuhan. Tuhan bilang, baru setengah mati, belum mati beneran. Jadi gak apa-apa, terusin aja. Jika kita ditegur oleh orang lain, atau diomongin tidak enak, dirasani, walaupun kata Santa Teresa, bahwa kalau kita selalu ngerasani orang lain, maka kita tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Kalau kita dirasani gak enak, bersyukurlah. Tuhan sedang mengirim orang lain untuk membongkar dan membersihkan hati kita serta mengerem hati kita. Mampu tidak kita memaknai ini sebagai suatu rahmat? Bahwa sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupan, itu adalah juga merupakan rahmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, maka satu hari kalau kita dipuji-puji terus, sebentar lagi kita akan terjun bebas di dalam yang namanya dosa kesombongan. Satu hari ada seorang teman saya, dia sharing. Dia bilang begini, Bu Yovita, saya tidak mengerti. Ya, ketika saya mau menikahkan anak saya sudah pesan, saya sudah buat lagu-lagu yang bagus, lalu pesan orkestra. Beberapa hari sebelum pesta itu, sebelum sakramen pernikahan, perkawinan, saya dipanggil oleh Romo, lalu ditanya, mana lagu-lagunya? Ini. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, orkestra nggak boleh. Lalu, padahal orkestra sedang datang dari Jawa Tengah untuk datang ke Surabaya. Ya sudah, dia sangat kecewa. Ketika dia berbicara, saya bilang begini, Tuhan, saya tidak tahu ini, apakah ada makna dari sharing ibu itu atau tidak. Lalu dia cerita lagi ketika di pestanya dia mengundang seorang romo dari Irlandia. Dia bilang sama romo itu, Pastor, nanti nggak usah khotbah, doa saja karena standing reception. Yang dilakukan oleh pastor itu berkhotbah. Karena saya juga hadir di situ ya, jadi tamu itu masuk penuh sampai tidak bisa, dia di atas itu begini-begini, aduh kenapa sih? Menurut dia, apa yang dia sudah rancang dengan baik, itu tidak seperti yang dia harapkan. Ya. Dan ketika dia selesai berbicara, saya bilang begini, Ibu, engkau adalah orang yang paling beruntung di muka bumi. Dia bingung lihat saya gini, kenapa? Siapa yang tidak kenal kamu di Keuskupan Surabaya? Tapi nama rahasia. Engkau banyak berkarya, tapi engkau tidak mendapatkan hak privilege dan engkau tidak menuntut hak privilege itu. Ketika Romo bilang tidak boleh pakai orkestra, kau taat, ketaatan yang luar biasa. Dan kenapa itu harus terjadi? Kalau semuanya boleh, engkau dipuji-puji, sebentar lagi terjun di dalam dosa kesombongan tanpa kita sadar.
Dan ketika engkau berpesta, engkau mempersembahkan dupa narwastu kepada Allah yang wangi sekali. Kenapa? Karena abis Romo itu berkhotbah, doa turun, ada seorang tamunya dari Jerman, itu bilang begini, Father, boleh nggak saya konseling? Ada waktu enggak? Saya sudah puluhan tahun tidak pernah masuk gereja. Terus Romonya bilang iya. Besoknya anak muda Jerman itu, ya 10 menit saya tahu, gak usah diulang-ulang. Saya sudah lihat tangannya. Ya. Dan anak muda itu besoknya dia konseling dan dia mengaku dosa. Dia kembali ke pangkuan gereja Katolik. Saya bilang, Ibu, ada jiwa yang terhilang dan kembali karena sebuah khotbah. Apa hubungannya khotbah pengantin dengan orang bertobat? Nggak ngerti. Tapi itulah Allah yang kita kenal. Amin. Itu Allah yang luar biasa. Ya. Izinkan Tuhan, maka izinkan Tuhan membongkar dasar hati kita yang paling dalam. Ya. Amsal 20 ayat 30 mengatakan, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan hati. Jadi pukulan membersihkan hati. Jika kita mengizinkan Tuhan membongkar hati kita, maka kita akan mendapatkan banyak pukulan, bukan secara fisik di dalam kehidupan. Pukulannya seperti direndahkan, diremehkan, tidak diperhitungkan kehadirannya, difitnah, dan lain-lain sebagainya. Dan semua pukulan itu kalau kita mampu memaknainya, dia akan membersihkan lubuk hati kita. Ketika Tuhan sedang membersihkan dasar lubuk hati kita, apa yang harus kita lihat? Pandanglah Yesus, jangan pandang manusia, karena manusia benar-benar menyebalkan. Tetapi yang kita lihat adalah Yesus. Kalau kita lihat manusia, maka kita akan kecewa. Suka atau tidak suka, berani atau takut, mau atau tidak mau, kita wajib dan harus mengizinkan Allah melakukan pembersihan dasar hati kita. Jangan bilang takut, belum waktunya, sesegera mungkin kalau bisa. Daud mengatakan di dalam Mazmur 51 ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Kita pernah berdoa begini gak sama Tuhan? Bilang, Tuhan bersihkan aku dari dosaku. Atau kita cuma senang mengaku dosa, dapat penitensi, absolusi, lalu kita keluar dan merasa beres. Tapi pernah gak kita bilang sama Tuhan, Tuhan bersihkan aku dari segala dosaku. Dan basuhlah aku agar aku menjadi lebih putih dari salju. Jika kita mengizinkan batin kita diperbaharui oleh Tuhan, maka kita akan menjadi manusia lain, yaitu manusia yang baru, yang setia dan memiliki belas kasihan. Ini penting banget. Milikilah roh yang rela untuk ditahirkan oleh Tuhan. Yang gampang ada 3, dididik, diajar, dan dihajar. Kita suka yang 2 ya. Kita suka dididik oleh Tuhan, kita suka diajar oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan menghajar di dalam kehidupan kita sebagai Bapa yang baik, kita suka nggak? Enggak ya. Hari ini kita mulai belajar untuk menyukai hajaran Tuhan. Baca Ibrani 12 ya, dikatakan di situ, kalau kita tidak luput dari ganjaran, maka kita bukanlah anak, melainkan anak-anak gampang. Kalau bahasa Inggrisnya, you are illegitimate children. Bahasa gak enaknya, kamu adalah anak haram. Seperti itu. Ya, anak-anak gampang itu seperti itu kira-kira. Izinkan Tuhan membentuk hati kita sampai tidak ada lagi kekotoran dan kenajisan di dasar hati kita. Ini penting banget. Karena ini yang sering kali orang tidak lihat. Orang cuma lihat gemerlapnya pelayanan, gemerlapnya peserta, tapi dia tidak lihat dan dia tidak cek di dalam hatinya. Benar nggak motivasiku ini? Ketika kita melakukan apapun di dalam kehidupan ini, kita cek lagi. Jangan pernah takut tersaingi komunitas-komunitas. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang ada dan memberkati setiap komunitas. Jadikan
komunitas kita tempat bukan hanya bertumbuh dan berbuah. Kalau bertumbuh dan berbuah, lalu pohonnya seperti pohon pisang, bentar lagi mati. Dia harus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Berakar seperti pohon kurma. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Nah, kita lihat 1 Korintus 3, 10-13. Di situ berbicara tentang pekerjaan dan karya Kristus. Kemudian Yohanes 5 ayat 1-17, yaitu berbicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian Efesus 4:11-16 berbicara tentang pekerjaan pelayanan, pemahaman pengajaran, dan kedewasaan karakter. Dan yang tadi disinggung oleh Romo Andang ini, Matius 13 ayat 1-23. Memahami, melakukan, dan menularkan. Ini gambaran bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Pondasinya adalah bagaimana relationship kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memandang karya-karya Kristus di dalam kehidupan kita. Dan sampai naik ke atas, seperti apa tanah hati kita? Seperti apa hati kita yang sebagai tanah? Apakah sudah gembur atau kita biarkan menjadi tanah yang tandus? Apa kita izinkan untuk dicangkuli oleh Tuhan, untuk digemburkan oleh Tuhan dengan banyaknya hal-hal yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita? Atau kita biarkan dia menjadi tanah yang tandus? Ini perlu kita mengerti. 1 Korintus 3 ayat 6-8. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kita suka ribut kan, saya yang menanam, saya yang menyiram, kok enak banget kamu tinggal ambil buahnya. Lalu karena tidak cocok, muntaber, bikin komunitas baru seperti itu dan lain sebagainya. Semoga kebersamaan kita di dalam komunitas dapat menjadi pancaran kasih Allah yang nyata, baik antara kita dalam komunitas maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Maka kata yang terakhir adalah tinggallah dalam komunitas jika Anda ingin kuat dan terus bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Bu Yovita. Dan ini adalah belum berakhir ya, belum berakhir, kita akan masih ada misa. Tapi sebelumnya dari panitia akan memberikan cenderamata buat Bu Yovita. Mohon bisa tetap ada di depan. Cenderamata akan disampaikan oleh Romo Vikep Kategorial kepada Romo Sabto untuk boleh berkenan memberikan cenderamata buat Bu Yovita. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang Terima lebih meriah. kasih, sungguh luar biasa ya.